warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi cerita hikayat. Selamat belajar. Yang pertama adalah pengertian hikayat. Hikayat adalah sebuah karya sastra lama yang di dalamnya menceritakan tentang kemustahilan dan kesaktian pada setiap tokoh yang terdapat di dalam cerita. Jadi dalam cerita hikayat penuh dengan kemustahilan dan penuh dengan kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh setiap tokoh dalam cerita tersebut. Salah satu contoh cerita hikayat adalah hikayat Indra Bangsawan. Di situ terdapat kesaktian dan kemustahilan. Salah satunya adalah tatkala Indra Bangsawan dan Syekh Peri dilahirkan oleh sang ibu, di mana Syekh Peri memegang panah dan Indra Bangsawan memegang pedang. Itu kan merupakan sebuah kemustahilan yang tidak nalar atau tidak mungkin terjadi. Yang kedua adalah ciri-ciri hikayat. Ciri yang pertama bersifat anonim. Anonim adalah sebuah cerita yang tidak diketahui siapa pengarang ceritanya. Jadi pada cerita hikayat tidak ada yang mengakui atau tidak ada yang mengetahui asal muasal siapa yang membuat cerita hikayat tersebut. Ciri hikayat yang kedua adalah menceritakan tentang hal-hal yang mustahil. Maksudnya tadi seperti di hikayat Indra Bangsawan, di mana seorang anak lahir dengan memegang pedang, yang satu memegang anak panah. Itu kan sangat mustahil, bahkan tidak akan mungkin terjadi hal-hal tersebut. Ciri hikayat yang ketiga adalah menceritakan tentang kesaktian setiap tokohnya. Pada cerita hikayat Indra Bangsawan, di situ ada momen ketika Indra Bangsawan dan Syekh Peri mengeluarkan kesaktiannya tatkala mereka melawan Sang Garuda dan Buraksa. Buraksa itu adalah sosok raksasa besar yang dilawan oleh Indra Bangsawan dan akhirnya dikalahkan oleh Indra Bangsawan. Ciri hikayat yang keempat adalah bersifat istana sentris. Istana sentris adalah menceritakan tentang sebuah kerajaan atau alur ceritanya tentang kehidupan yang ada di lingkungan kerajaan ataupun yang berlatar belakang tentang kerajaan pada setiap tokohnya. Ciri hikayat yang terakhir adalah menggunakan bahasa arkais atau bahasa klise. Bahasa arkais maksudnya adalah kata-kata yang jarang digunakan atau tidak digunakan lagi pada saat ini. Contoh hatta, sahdan, alkisah, hang tuah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah struktur teks hikayat. Struktur teks hikayat yang pertama adalah abstrak atau abstraksi. Abstrak adalah bagian ringkasan dari inti cerita ataupun gambaran awal cerita. Abstrak bersifat opsional, yang artinya sebuah cerita hikayat boleh memakai abstrak ataupun boleh tidak menggunakan abstrak. Struktur yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, ataupun tempat yang berkaitan dengan cerita hikayat tersebut. Contoh, pada zaman dahulu, di suatu tempat, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari orientasi. Struktur hikayat yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi berisikan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat atau berhubungan dengan sebab akibat. Pada bagian ini kita dapat mendapatkan karakter atau memahami karakter ataupun watak dari setiap tokoh. Selain itu, pada bagian ini kita dapat memahami isi cerita juga yang berupa permasalahan yang terdapat di dalam cerita. Struktur yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks atau inti cerita, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut. Struktur teks hikayat yang kelima adalah resolusi.
Resolusi merupakan bagian pengarang, mengungkapkan, atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam cerita hikayat. Struktur teks hikayat yang terakhir adalah kode. Kode merupakan nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita hikayat oleh si pembaca. Demikian materi hikayat untuk kali ini. Minggu depan kita akan membahas materi hikayat tentang kaidah kebahasaan dan unsur-unsur intrinsik serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.